Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di perkuliahan mata kuliah metodologi sejarah. Ini pertemuan yang ke-7 di minggu ini. Artinya minggu depan kita sudah mulai ujian tengah semester ya. Untuk teknis ujian tengah semester akan terdapat perbedaan, baik itu antara di jurusan pendidikan sejarah Untirta dengan mahasiswa yang mengampu program kampus mengajar ya. Karena memang kalau yang program kampus mengajar, settingannya sudah ada di elemen masing-masing. Nah, untuk mahasiswa jurusan pendidikan sejarah nanti akan diinformasikan kembali ya teknis ujiannya seperti apa. Nah, hari ini insya Allah saya akan menyampaikan kembali materi hari ini intinya tentang eksplanasi sejarah sebenarnya. Eksplanasi sejarah itu Anda bisa search, bisa sambil baca gitu ya, buku-buku karangan Profesor Kunto Wijoyo gitu ya, tentang eksplanasi sejarah ya, khususnya di dalam buku metodologi sejarahnya juga ada gitu ya. Jadi penjelasan seputar bagaimana penjelasan sejarah itu ya, eksplanasi sejarah itu ya. Karena di dalam historiografi menurut Prof. Kunto Wijoyo itu terbagi menjadi 3 jenis. Pertama itu ada interpretasi. Minggu kemarin interpretasinya kita sudah bahas ya. Ada beberapa jenis interpretasi itu minggu kemarin. Masih ingat nggak apa saja jenis interpretasi minggu sebelumnya? Sudah saya sampaikan ya di slide. Masih ingat nggak apa saja itu interpretasi? Ayo. Baru minggu kemarin loh. Interpretasi verbal, Interpretasi verbal, teknis, kemudian ada logis, psikologis, dan juga faktual. Nah, jenis interpretasi menurut Garagan gitu ya, dalam Kunto Wijoyo itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah interpretasi verbal gitu ya, kemudian ada interpretasi teknis, sekali lagi ya, ada interpretasi logis, ada interpretasi psikologis, sama satu lagi adalah interpretasi faktual. Masing-masing interpretasi itu memiliki cara argumentasinya gitu ya, berdasarkan fakta pastinya ya, berdasarkan fakta dan cara berpikir. Karena kalau Anda tahu ya, di dalam pemikiran William Dilthey gitu ya, tentang sejarah, di dalam konsep interpretasi itu mengandung unsur-unsur Verstehen gitu ya, kalau kita sebut ya. Jadi sejarah itu sudah harus berada di tahapan yang kalau kita sebut adalah pemahaman ya. Jadi kalau sejarah itu awalnya tidak mungkin lagi gitu ya kita berpikir pada tataran pengetahuannya saja atau eklernya saja, tapi sudah di tahapan yang Verstehen. Verstehen itu adanya pemahaman terhadap sebuah peristiwa sejarah, bagaimana peristiwa itu mampu memberikan kalau kita sebut nilai guna, kemudian Anda juga mampu melakukan kontekstualisasi dengan kehidupan sekarang gitu ya, atau kondisi-kondisi saat ini, melihat gejala gitu ya yang terjadi pada hari ini. Makanya minggu kemarin juga saya sampaikan tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas gitu ya. Kenapa? Karena kalau berbicara kausalitas kan kita berbicara bukan hanya sebab akibat sebenarnya ya, tapi juga bagaimana kehidupan hari ini itu terjadi akibat apa yang sudah terjadi di masa lampau gitu ya. Jadi kita bisa melihat perkembangan dan gerak sejarah itu seperti apa. Karena gerak sejarah itu yang kita pahami sekarang kalau lihat dari zaman memang sepertinya linier, terus berkembang gitu ya. Tapi kan ada beberapa pemikiran yang gerak sejarah itu ada yang siklus juga. Jadi kalau kita melihat ada yang namanya fase di mana nanti genesis sampai kehancuran itu ada gitu ya. Itu biasa kita gunakan dalam istilah sejarah itu sebagai gerak sejarah ya. Jadi ada yang linier, ada yang siklus. Sebenarnya dua tipe itu dikemukakannya atau kalau kita sebut itu tokohnya yang mengemukakannya itu ada Oswald Spengler gitu ya, melihat gerak sejarah umat manusia umumnya.
Jadi pendekatannya sebenarnya masih itu pendekatan sosiologis gitu. Baik, hari ini saya coba putarkan slide berikutnya tentang eksplanasi sejarah. Absennya jangan lupa nanti dicoba diperiksa oleh PJ masing-masing ya. Baik, saya coba share screen dulu terlebih dahulu ya. Nah, sudah terlihat PowerPoint yang saya sampaikan. Sudah, Pak. Ya, eksplanasi sejarah ya. Tadi sudah saya sampaikan, jadi tahap eksplanasi itu adalah di dalam bukunya Profesor Kunto Wijoyo, itu berada di tahap atau sistematika terakhir dalam metodologi sejarah, yaitu di tahap historiografi gitu ya. Jadi di historiografi itu sebenarnya ada 3. Pertama itu ada interpretasi, kemudian yang kedua ada eksplanasi, dan yang terakhir adalah ada eksposisi atau penyajian ya, atau display nantinya kalau kita sebutnya ya. Nah, di tahap eksplanasi sejarah itu ya, itu kan kita harus tahu dulu definisinya apa sih eksplanasi sejarah itu yang Anda pahami gitu, yang kita sama-sama pahami gitu ya. Jadi eksplanasi sejarah itu suatu proses yang menunjukkan peristiwa-peristiwa tertentu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa lain melalui penggunaan yang tepat gitu ya. Ada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum atau general statement. General statement itu nanti kan kita lihat dari 3 unsur ya. Pertama itu ada penjelasan yang sifatnya umum gitu ya. Penjelasan yang sifatnya umum itu kan penjelasan berdasarkan pengetahuan yang kita miliki melalui panca indera yang dan dianggap benar dan umum gitu ya. Apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita rasakan itu penjelasan umum ya. Jadi itu adalah penjelasan yang kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan penjelasan sejarah gitulah bahasanya ya. Kemudian penjelasan ilmiah ini kan kalau kita berbicara penjelasan ilmiah berarti syarat ketentuannya berlaku lah kalau untuk ilmiah itu ya bahasanya S dan K-nya berlaku gitu ya. Kenapa dikatakan ilmiah itu? Karena ada standar baku yang sistematis gitu. Kemudian juga dapat dibuktikan karena kata ilmiah itu adalah sebuah kata yang sangat memiliki makna empirik gitu ya, bahwa segala hal itu harus diuji, segala hal itu harus dibuktikan kebenarannya gitu ya. Makanya istilah ilmiah itu pembuktian sebenarnya ya. Pembuktian mengenai bagaimana bisa dilakukan yang namanya penjelasan sejarah nanti pada saat selanjutnya gitu ya. Kalau penjelasan sejarah itu memang konsep dasarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh sejarawan ya. Ada pertanyaannya nanti saya jelaskan di slide berikutnya gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang menggunakan 5W 1H itu ya. What, when, where, who gitu ya. How gitu. Why gitu ya. Kalau gitu. Jadi apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Pertanyaan bagaimana dan mengapa ini udah kategorinya sudah proses kontekstual analitik ya nantinya. Jadi konsep penjelasan sejarah itu suatu bentuk usaha untuk membuat unit sejarah intelligible gitu ya, dimengerti secara cerdas. Nanti kalau dalam historiografi, ketika Anda menyusun sebuah penelitian, ini harus dipaparkan dengan benar-benar ini ya, maksudnya ya, eksplanasi sejarahnya itu. Karena apa? Sejarah itu tidak hanya membahas mengenai mata-mata diakronis waktu saja gitu ya, kalau kita sebut. Mungkin masih ingat ya, konsep berpikir diakronis itu seperti apa gitu ya. Nah, kita itu kalau sudah di dalam sejarah, berusaha untuk menghubungkan apapun gitu di dalamnya, agar memiliki makna sebenarnya di dalam peristiwanya itu. Makanya maksudnya memiliki makna itu agar si peristiwa sejarah itu dapat dimengerti dengan cerdas oleh para pembaca yang sama-sama mungkin memiliki basic pengetahuan sejarah, namun dia memiliki keinginan tahu tentang tulisan yang kita buat gitu ya. Kemudian hal ini relevan dengan hakikat sejarah, misalnya ilmu memahami, mengerti, dan menafsirkan. Kemudian juga ilmu mengenai proses perkembangan gitu ya dalam waktu dan ruang. Dan ilmu mengenai penuturan suatu gejala peristiwa yang unik dan tunggal. Itu contoh kenapa konsep penjelasan sejarah itu harus disampaikan di dalam perkuliahan kita ya.
bukan lagi sebatas untuk melengkapi, tapi memang ini termasuk yang primer gitu ya. Anda harus paham tentang eksplanasi. Ini secara teoritiknya dulu ya, karena kan kalau sudah nulis di dalam metodologi sejarah ini saya harus mengatakan Anda tidak bisa apa ya, kalau saya sebut itu kita tidak bisa berusaha ini ya, harus sudah berusaha masing-masing nanti pada saat itu kan gaya menulis itu termasuk gaya atau cara yang dimiliki Anda gitu ya, tidak mungkin dimiliki oleh orang lain dan tidak bisa ditiru gitu. Makanya masing-masing dari sejarawan itu punya cara penyampaiannya masing-masing, tergantung dengan apa yang dia ingin sampaikan dan basic pengetahuan apa yang dia miliki biasanya. Jadi penjelasan sejarah itu ada tiga sebenarnya ya kalau menurut William Dilthey di dalam bukunya Prof. Kuntowijo itu. Pertama itu ada ekleran gitu ya, apa yang mengetahui, kemudian ada penafsiran, hermeneutika gitu ya, dan verstehen gitu ya, pemahaman gitu ya. Tiga jenis ini adalah level perkembangan ketika kita tahu atau ekleran gitu ya, secara otomatis kita akan berusaha, intinya kan gitu ya. Kemudian penafsirannya itu atau interpretasi kemarin kita sudah bahas ya. Interpretasi tekstual itu yang kemarin itu sebenarnya bagian dari hermeneutika gitu ya. Karena mengkaji sebagian sumber sejarah yang sifatnya tekstual atau kita berusaha melakukan analisis wacana gitu ya terhadap sebuah sumber. Itu boleh dilakukan. Ya. Karena apa? Karena muaranya dari semua kegiatan metodologi itu adalah verstehen gitu ya, menafsirkan dan mengerti gitu, bukan menafsirkan dan mengerti saja gitu ya. Nah, penjelasan sejarah adalah tentang waktu yang memanjang. Karena kan kita tetap ya ketika nulis sejarah itu tidak boleh bias antara ruang dan waktu gitu ya. Bias itu artinya apa? Kita tidak memahami konsep periodisasinya ya salah gitu ya. Ketika kita nulis peristiwa sejarah, unsur pertama yang harus muncul di judul kita itu kadang-kadang langsung diangkat tahun gitu ya. Misalnya saya ingin menulis peristiwa sejarah gitu ya, sebuah peristiwa di tahun tertentu ya tahunnya harus dimunculkan gitu, momen tahunnya itu. Karena apa? Karena biasanya atau kalau nggak momen waktunya, unsur ruangnya, tempatnya gitu ya. Sama ya kalau kita berbicara periode ya mungkin pada masa Hindu-Buddha gitu ya, atau misalnya kebudayaan masalah waktu periode-periode tertentu gitu. Nah, itu adalah harus muncul itu. Kenapa? Karena kalau yang namanya tidak ada waktu di dalam historiografi kita, bisa dipastikan kita itu sangat subjektif gitu ya. Kalau saya ngelihat ada judul sejarah tapi tidak ada angka tahunnya, dugaan saya macam-macam itu. Pertama, ini kemungkinan besar bukan kajian sejarah. Pasti mikirnya saya ke sana. Kedua, kemungkinan besar, wah jangan-jangan ini lebih ke pendekatan apa ya, kalau saya sebut di sejarah itu jenis historiografinya lebih tradisional mungkin ya, kalau yang nggak menggunakan angka tahun. Karena apa? Karena dia tidak bisa memberikan bukti yang jelas mengenai tahun terjadinya peristiwa gitu ya. Makanya Anda coba cek deh di jurnal, di judul skripsi manapun, atau di judul tesis atau disertasi, semuanya menggunakan unsur waktu atau periodisasi gitu ya. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai di judul kita itu tidak memasukkan unsur waktu kita ya sebagai bagian dari batasan waktunya gitu ya. Kemudian penjelasan sejarah adalah penjelasan tentang peristiwa tunggal. Maksudnya peristiwa tunggal di sini kita melihat peristiwa sejarah secara objektif ya, artinya tidak memahami dulu di luar unsur itu. Artinya peristiwa ini kita anggap terjadi, usaha memunculkan atau menghubungkan atau mengeneralisasi gitu ya dengan penjelasan-penjelasan umum dan ilmiah gitu ya. Nah, sebenarnya itu nanti sejarah sudah mulai masuk ke dalam kaitannya kalau kita sebut itu peristiwanya itu mulai ideografik gitu ya kalau kita sebut itu, dengan beberapa pendekatan di dalamnya ya, pemahaman di dalam pendekatan sejarah. Nah, untuk eksplanasi sejarah itu kalau berdasarkan pertanyaan itu ada yang tekstual, apa, di mana, kapan, dan siapa, pertanyaannya gitu ya. Nah, deskripsi dalam eksplanasinya itu biasanya deskriptif naratif. Artinya berusaha mendeskripsikan sesuatu ya melalui alur cerita. Nah, gini, kalau di jenis
apa ya, kalau saya sebut model eksplanasi ini kan nanti juga ada ya, ada jenis CLM gitu ya, covering law model gitu ya, ada model hermeneutik, ada model kausalitas gitu ya, ada model analogi gitu ya. Jadi ada beberapa jenis model eksplanasi di dalam penjelasan sejarah gitu. Nah ini kalau yang deskriptif naratif ini karena dia benar-benar fokus untuk menyelesaikan cerita di dalam peristiwa sejarah berdasarkan fakta-fakta gitu ya. Intinya gitu kalau saya sebut. Karena ingin menyelesaikan berdasarkan fakta-fakta dan informasi-informasi seputar sejarah gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan umum. Apa, di mana, kapan, dan siapa gitu. Nah, kalau pertanyaan berdasarkan yang kontekstual gitu ya, kalau saya sebut ya, berdasarkan pertanyaan yang kontekstual, bagaimana dan mengapa, ini memang deskripsinya sudah analitik, lebih kritis gitu ya kalau kita sebut. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mengeksplor. Kalau ada pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi gitu ya, kan kita akan berusaha menghubungkan bahwa ada sebab kausalitas dan sebagainya gitu ya. Kan itu artinya penjelasan umumnya muncul di situ. Penjelasan ilmiahnya juga ada. Kemudian mengapa peristiwa ini terjadi juga ya. Ini kan berarti faktor-faktor tadi tuh ya, sebab, terus kemudian bagaimana itu juga menanyakan bagaimana proses gitu ya. Sebuah peristiwa itu terjadi, artinya jalan cerita dan keterkaitan peristiwa satu dengan peristiwa lain kemudian dihubungkan. Ya, jadi penjelasan eksplanasi sejarah ya, kalau misalnya penjelasan dalam ilmu ilmiah itu ya, di eksak tuh biasanya kita melihatnya itu dengan observasi dulu atau pengamatan. Kan biasanya kalau di dalam apa ya, studi-studi ilmu-ilmu eksak gitu ya. Kalau Anda pernah lihat tuh di lab aja, masuk ke lab IPA misalnya gitu ya, atau lab kimia atau lab apapun gitu yang studinya ilmu-ilmu eksak, itu kan dilakukan observasi terlebih dahulu. Nah, kemudian dia mengeneralisir bahwa ini akhirnya melahirkan ini. Misalnya, bagaimana supaya garam itu lahir, gitu ya? Dia observasi dulu bagaimana natrium dengan klorin itu harus bisa dipadukan, gitu. Akhirnya melahirkan sebuah unsur baru yang namanya NaCl, natrium klorin. Nah, konsep-konsep umumnya terbentuk karena apa? Karena memang ternyata gabungan antara unsur-unsur ini, gitu ya, dengan unsur-unsur ini melahirkan sebuah unsur baru, gitu. Nah, itu adalah bagian dari penjelasan kalau di dalam ilmu ilmiah ya atau ilmu eksak. Nah, gejala dilihat sebagai kerangka suatu penegakan generalisasi. Karena gini, salah satu yang membedakan kita sudah bahas ya perbedaan ilmu alam dengan ilmu sosial dan ilmu sejarah. Ilmu alam itu bersifat ya karena itu tujuan dilakukannya penelitian itu adalah untuk memperkuat teori gitu ya. Teori itu tidak bisa dibantahkan kalau dia itu satu sampel tapi berlaku untuk semua kejadian kalau di di ilmu eksak gitu ya. Sedangkan kalau di dalam sejarah itu kan kita prosesnya apa yang diobservasi gitu ya bahasanya. Observasinya kita tidak melulu berkenaan dengan objek itu saja gitu ya. Kalau di dalam sejarah kan kita berupaya untuk menyelami gitu ya apa yang ada di dalam sebuah peristiwa atau suatu peristiwa gitu ya. Misalnya kalau di dalam peristiwa itu bagian luar adalah wujud gerak fisik dari suatu peristiwa itu seperti apa kita teliti dulu. Kemudian bagian dalam pikiran yang ada di balik wujud fisiknya seperti apa. Wujud fisik peristiwa itu ya. Kemudian rethinking them in his own mind gitu ya. Berpikir ulang gitu ya. Cara berpikir orang-orang itu gitu ya atau peristiwa tersebut tapi di dalam konsep apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi kita itu kalau bahasa kitanya ini apa ya, menyelami gitu ya, menyelami peristiwa sejarah, kemudian kita berpikir atau melakukan narasi seolah-olah kita ada di peristiwa tersebut dan cara berpikir kita harus seperti itu kalau seorang sejarawan gitu ya. Kemudian ada prinsip koligasi gitu ya, prosedur menerapkan suatu peristiwa dengan jalan menelusuri hubungan intrinsik dengan peristiwa lain dan akhirnya mencari kecenderungan umum gitu. Baik, kita lanjut. Ya ini fenomena sejarah, jejak ini pernah saya sampaikan ya, kita itu semua bermula dari resources penelitian kita itu apa, sumber-sumbernya itu ya. Kemudian dilakukan kritik, tahap-tahap ini ya. Kemudian dicari fakta-faktanya, kritiknya itu. Fakta-fakta yang sudah dikritik itu akan melahirkan statement atau generalisasi-generalisasi gitu ya. Hingga akhirnya mampu dihubungkan satu dengan yang lain menjadi sebuah sintesis.
Tidak akan ada sintesis tanpa ada eksplanasi. Artinya di tahap eksplanasi itu sudah bukan di tahap sintesisnya ya, tapi di bagaimana menghubungkan antara statement itu yang sudah dikritik gitu ya, kemudian dihubungkan. Ini ada hubungannya, ini ada hubungannya. Misalnya gini, lakukan eksplanasi sejarah itu contoh saja ya. Ketika kita berbicara tentang kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional gitu ya, pada waktu itu, kita harus bisa melihat apa sih, kenapa bisa muncul organisasi pergerakan nasional, misalnya seperti itu. Latar pertanyaannya kan gitu. Misalnya saya punya judul penelitian, saya ingin meneliti pemberontakan PKI di Banten tahun 1926. Partai Komunis Indonesia gitu ya. Ini mumpung masih suasananya masih Oktober dan September ya. Jadi saya ingin meneliti organisasi PKI. Di situ yang harus kita cari tahu apa dulu? Kita tidak langsung ujuk ke peristiwanya. Tidak. Peristiwa itu sudah pasti kita harus dapatkan faktanya benar. Tapi sebelum kita cari tahu itu, bagaimana konsep hubungan antara kemunculan PKI yang di daerah Banten dengan konsep PKI yang muncul di daerah sebut. Artinya kalau kita lihat, ini kan partaian ya, organisasi itu muncul pasti teratur, memiliki rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya gitu ya. Dan kita harus melihat bagaimana PKI itu muncul di pusatnya terlebih dahulu. Bagaimana terbentuknya PKI, harusnya dijelaskan dulu. Jadi PKI itu kan kalau kita sebut sebelumnya, mulai dari perkembangannya itu adalah dari Syarikat Islam gitu ya. Organisasi Syarikat Islam itu kemudian terpecah karena ada unsur infiltrasi dari ISDP gitu ya. Jadi Indie Socialist Democratic Vereniging gitu ya. Nah, kemudian ini Neflit gitu ya, tokohnya, tokoh utamanya. Kemudian memberikan infiltrasi kepada tokoh-tokoh Syarikat Islam, di situ ada Semaun dan Darsono misalnya pada waktu itu. Akhirnya terpecah gitu ya. Syarikat Islam itu menjadi dua gitu ya. Ada Syarikat Islam Putih, ada Syarikat Islam Merah. Syarikat Islam Merah pada perkembangannya berubah menjadi Syarikat Rakyat. Kemudian berubah kembali menjadi Partai Komunis India. Berubah kembali menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, dari situ kita sudah bisa melakukan nalar tuh. Atau kita mau tarik yang lebih jauh sebenarnya oke, sebelum adanya pergerakan nasional gitu ya. Sebenarnya dampak utamanya itu karena lahirnya politik etis di Indonesia gitu. Kenapa bisa ada lahir politik etis? Ya itu karena di Eropa khususnya di Belanda itu sendiri gitu ya. Mengenai bahwa ketika negara atau wilayah Hindia Belanda ini sudah dikuasai sudah cukup lama, ada harusnya ya sebenarnya kalau kita sebut bukan balas budinya ya, tapi harus ada upaya untuk bagaimana Belanda itu memberikan, kan kalau istilah utang budi itu bahasa kitanya, tapi kan Belanda itu punya hutang kehormatan bahasanya gitu ya, yang sudah dilakukan oleh negara-negara di atau rakyat dan negara di wilayah Hindia Belanda gitu ya. Minimalnya seenggaknya untuk memperbaiki dari 3 unsur itu gitu ya, mulai dari edukasi, kemudian migrasi atau transmigrasi ya, kemudian irigasi gitu. Hal itu kan yang menjadi concern dalam politik etis gitu ya. Nah, yang paling concernnya itu salah satunya edukasi. Ya awalnya memang pergerakan nasional, tapi kan itu dimulai ketika Belanda membentuk sekolah-sekolah formal di wilayah-wilayah Hindia Belanda. Dengan kemunculannya misalnya ada HIS ya, level dasarnya ya kalau kita sebut ya, artinya sekolah sekolah Belanda lah ya. HIS itu kan setingkat dengan apa sekarang itu elementary school ya, SD ya. Kemudian ada MULO tingkat SMP, kemudian ada AMS ya, Aljemin gitu ya. Aljemin itu tergantung kalau di SMA pada waktu sekolah-sekolah Hindia Belanda itu SMA itu ya, senior high school itu udah penjurusan sebenarnya. Sudah ada yang HBS-nya, sudah ada yang AMS-nya, sudah ada yang OSVIA gitu ya, kalau kita sebut udah penjurusan. Baru udah di level itu tingkatnya lebih tinggi, university atau misalnya sekolah tinggi gitu ya. Nah itu kan pendidikan itu harus kita pahami sebagai dampaknya nanti melahirkan orang-orang cerdas di Nusantara. Orang-orang cerdas ini akhirnya berkumpul, membentuk satu kekuatan baru gitu ya, berdasarkan intelektualnya gitu. Terbentuknya organisasi. Nah, organisasi ini akhirnya dihubungkan yang tadinya organisasi di pusat itu dihubungkan dengan terbentuknya organisasi di daerah masing-masing. Gitu.
Bahkan saya pernah ngobrol juga dengan teman saya orang Banjarnegara, dosen UNES ya. Jadi Pak Sabit itu menyebutkan, Mas di sana ada Sarekat Islam, Mas. Oh gitu. Saya nulis bukunya tentang Sarekat Islam yang harusnya sebenarnya pusatnya bukan di situ kan, misalnya di Jogja gitu ya. Tapi akhirnya apa? Akhirnya menyebar. Apa sih namanya, Sarekat Islam itu diakui. Termasuk NU saja, Nahdlatul Ulama itu kan sebelumnya di mana? Akhirnya dia terbentuk menyebar gitu ya. Apa namanya, pergerakan organisasinya gitu. Nah itu yang kita alami sekarang, termasuk PKI waktu itu ada di Banten gitu ya, seperti itu. Jadi analisis sejarah itu tujuannya adalah sintesis daripada fakta sejarah yang diperoleh melalui kritik sumber atau sejarah sebagai pertulisan. Nah, penjelasan dalam sejarah itu ada yang namanya explandum, ya, jenis analisis itu. Statement yang harus dijelaskan, ada explanans, statement untuk menjelaskan. Jadi harus bisa difahami, ada explandum dengan explanan. Dua-duanya adalah penjelasan. Nah, masalah fundamental dalam studi sejarah adalah analisis mengenai apa yang dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat orang yang menimbulkan perubahan melalui dimensi waktu. Kita lanjut. Nah, ini model-model penjelasan sejarah, ada kausalitas. Sebenarnya kita kalau berbicara kausalitas itu atau cause effect itu sudah pernah disampaikan kemarin gitu ya, tentang apa sih kausalitas itu. Tadi saya juga sudah saya sampaikan minggu sebelumnya bahwa kausalitas itu berkenaan dengan macam-macam ya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, bahkan kemarin juga ada yang bertanya yang langsung seperti apa, yang tidak langsung seperti apa gitu ya. Kasus Bailey itu seperti apa gitu ya, itu kan kita berbicara mengenai sebab akibat ya. Kemudian ada hermeneutika Verstehen to understand yang tadi saya bilang ya, ini pemikirannya William Dudley di dalam filosofi sejarah ya. Kalau filosofi sejarah itu kalau Anda belajar ya, ada beberapa tokoh ya, mulai dari Hegel, kemudian Hegel dan Engels ya, atau Friedrich Engels gitu ya. Kemudian ada Marx gitu ya, Dudley, kemudian juga ada beberapa tokoh lain ya, Mark Bloch gitu ya. Tergantung yang kita gunakan itu yang mana. Jadi kalau kita berbicara tentang historiografi gitu ya, kausalitas dan sebagainya, nanti di historiografi yaitu dimulainya dari pendekatan-pendekatan filsafat ya, hermeneutika juga dari filsafat dahulu gitu ya. Kemudian kalau ada yang berikutnya ada periodisasi, ada CLM, covering law model, atau nanti ada ya penjelasannya gitu ya. Jadi kaidah-kaidah penjelasan sejarah itu menurut Kunto Wijoyo ada regularity-nya itu adalah keajekan, keteraturan, dan konsistensi. Ada 6 ya kaidah-kaidahnya ya. Pertama ajek, teratur atau konsisten. Penjelasan antar peristiwa mengandung prediksi sejarah menjadi penjelasan dalam peristiwa sejarah, inner coherence gitu ya. Artinya secara acak gejala-gejala muncul di mana saja terjadi suatu peristiwa. Menurut Gardiner, kalau peristiwa C terjadi, maka peristiwa peristiwa E yang berhubungan dengan peristiwa C itu akan terjadi. Kan model ini ya, silogisme ya. Jika A, maka B gitu ya. Itu biasanya kita menggunakan analisis seperti itu, silogisme itu. Atau kalau misalnya, kalau Anda belajar silogisme kan banyak sebenarnya ya. Bukan hanya jika A maka B, atau jika B maka C, berarti jika A sama dengan C gitu. Jika A maka C juga gitu ya. Artinya mengambil kesimpulan secara umum gitu. Nah, itu adalah model-model contoh gitu ya, kalau kita berbicara tentang silogisme gitu. Nah, misalnya, contohnya apabila ada kekosongan otoritas, maka akan terjadi anarki. Maksudnya adalah jika tidak ada sebuah apa ya, kalau kita sebut otoritas itu kekosongan itu kepemimpinan gitu ya, maka akan terjadi anarki. Karena apa? Karena semua orang akan berusaha berperang untuk menduduki kekuatan yang itu, kekosongan itu ya. Nah, itu akan terjadi. Itu adalah contoh konsep regularity-nya itu. Kemudian generalisasi persamaan karakter tertentu. Ini yang kedua ya. Dalam kaidah-kaidah eksplanasi. Jadi generalisasi itu misalnya terdapat di dalam setiap intelektual construct gitu ya, atau konstruksi intelektual kita, baik dalam ilmu sejarah maupun ilmu sosial lain. Konsep-konsep misalnya feodalisme, pergerakan nasional, kelas, mobilitas sosial, itu mengandung generalisasi konseptual. Berbeda dengan generalisasi sejarah ya, sebagai hukum sejarah contoh challenge and response gitu ya. Nah, kalau challenge and response ini dianggap sebagai hukum sejarah
berlaku untuk semua jenis peradaban gitu ya. Kalau kita berbicara challenge and response, kita berbicara tentang bagaimana genesisnya sebuah peradaban, ya, kemudian muncul, lahir, berkembang, beradaptasi, hingga sampai kehancurannya. Jadi kehancurannya itu di dalam challenge and response itu ada 5 jenis wilayah gitu ya. Wilayah berbahaya dijelaskan di dalam buku itu. Nah, saya lupa itu 5 wilayah itu apa saja itu ya. Saya harus baca-baca lagi buku Arnold Toynbee ya. Intinya gini, semakin keras gitu ya sebuah bangsa dalam berusaha bertahan hidup dengan peradabannya, hasilnya ya responnya juga akan semakin dipukul semakin melawan gitu ya bahasanya ya, paham ya, intinya gitu. Peradaban pun sama, makin banyak tantangannya, bencana, kemudian ada serangan dari luar, eksternal, internal gitu ya, itu bangsa itu akan semakin kuat gitu ya, peradaban itu semakin kuat. Karena pas semakin banyak diuji yang semakin tangguh dia. Ya. Kemudian inferensi statistik atau metode statistik berguna untuk memverifikasikan generalisasi yang umum. Misalnya itu kan kalau kita berbicara ini, saya pernah berbicara juga ya ketika sedang perkuliahan gitu, oleh dosen saya gitu ya, mengatakan Anda jangan berpikir ketika masuk sejarah Anda tidak akan bertemu dengan yang namanya statistika gitu. Oh nggak bisa kayak gitu. Statistika itu salah satunya adalah untuk mengukur sejauh mana gitu ya pada waktu itu terjadi proses perubahan didasarkan pada bukti-bukti ilmiah, fakta-fakta angka dan sebagainya gitu ya. Dari mana? Misalnya contoh gini, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Tahun 1870 penduduknya sekitar 13 jutaan gitu ya. Kemudian 1880 9 juta. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi kalau kita sebut itu bertambahnya sangat besar gitu, yang tadi sebelumnya turun 9 juta, kemudian tiba-tiba di 1890 tiba-tiba naik ke 46 juta. Ini ada pertanyaan besar ini. Kalau Anda bisa menjelaskan, berarti Anda sudah paham tentang konsep ini. Ada yang bisa tahu kenapa? Dalam kurun waktu dari tahun 1870, 1880, 1890, datanya seperti itu. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ini dihubungkan dengan peristiwa sejarah loh. Daerah Jawa aja yang saya minta ini, misalnya. Tahu? Ada belum ya? Ya, misalnya saya sebutkan itu tahun 1870 itu adalah momentum di mana dimulainya adalah sistem ekonomi liberal, lahir yang namanya Undang-Undang Agraria. Nah, kenapa pada waktu itu penerapannya selama 10 tahun penduduk Jawa itu hampir sebagian besar bekerja di perkebunan-perkebunan Hindia Belanda di luar Jawa, di Sumatera, kemudian juga ada yang dikirim ke wilayah-wilayah seperti Belanda Guinea itu kalau kita sebutnya Suriname gitu ya. Jadi penduduknya berkurang pada waktu itu. Karena apa? Sebagian besar orang-orang produktifnya dikirimkan untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik Hindia Belanda atau perkebunan-perkebunan swasta pada waktu itu milik Hindia Belanda gitu ya, milik perorangan, perseroan misalnya gitu. Nah, pada tahun 1890 kenapa juga ini tiba-tiba berdampak, kok tiba-tiba yang tadinya dari 9 juta menjadi banyak lagi gitu ya, dalam kurun waktu yang singkat gitu ya. Itu kalau kita bisa analogikan, waktu itu penduduk Jawa itu terdokumentasikan karena sebagian besar, ini kan 1890 itu momentum ketika dilakukannya proses pelaksanaan politik etis gitu ya. Masyarakat Jawa pada waktu itu menggunakan politik etis itu akhirnya apa? Politik etis kan diterapkan dulu di Jawa sebenarnya, ya. Makanya yang tadinya sebelumnya di daerah Sumatera, di daerah-daerah luar, transmigran dan sebagainya, akhirnya kembali lagi gitu ya. Di Jawa pelaksanaan politik etis diterapkan pada waktu itu. Ditambah lagi memang pada waktu itu kalau saya sebut itu tingkat kesejahteraannya mungkin sedikit lebih baik gitu ya di masyarakat Jawa. Kan biasanya gini. Ini kalau kita sebut kayak kesimpulan loh, semakin lapar sebuah ini ya, atau semakin kalau kita sebutnya itu ya, semakin buruk sebuah keadaan ekonomi, maka bisa dikatakan penduduk juga makin berkurang, kan logikanya gitu ya. Ketika ekonomi memburuk, penduduk berkurang kenapa? Karena satu ada faktor death gitu ya, atau mortalitas kematian sebagaimana ininya gitu ya. Jadi semakin banyak kalau kita sebut ini analoginya saya sedikit susah juga nih. Pokoknya intinya kalau ekonomi itu memburuk, kemungkinan besar penduduk juga akan berkurang.
karena ada banyaknya kematian, ada banyaknya tingkat kriminalitas, terjadi kekacauan di masyarakat, itu penduduk bisa menyebabkan. Nah, pada fase itu kalau saya sebut kehidupan ekonomi sedikit membaik, gitu intinya gitu. Membaik dalam artian karena penerapan politik etis bisa dilaksanakan pada waktu itu, 1890 itu ya. Nah, 1940 udah nggak usah ditanyakan, jumlah penduduk di Pulau Jawa saja hampir 78 juta, berarti pada waktu itu sudah mulai kita bisa narasikan bahwa perkembangan penduduk itu semakin banyak, Jawa menjadi sebuah wilayah yang bisa diakui kosmopolitannya gitu ya, banyak orang berkumpul dan sebagainya gitu ya, orang-orang itu akhirnya pada ke Pulau Jawa gitu ya, tahun-tahun segitu ya. Kemudian ditambah lagi pada waktu itu ya kalau saya sebut banyak hal sih ya, kan ini harus bisa lihat dari asumsi-asumsi lain. Tapi penjelasan umum saya belum tahu gitu ya. Tapi intinya pada tahun 1940 itu 78 juta itu bisa diasumsikan karena pada waktu itu kehidupan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, intinya gitu. Walaupun secara politik belum baik, artinya kita masih dijajah. Tapi secara kependudukan kita bisa melihat bahwa penduduk kita makin produktif ya dalam menghasilkan, atau kegiatan pernikahan itu juga menjadi faktor sehingga jumlah penduduk kita itu bertambah gitu ya. Itu bisa dilihat dari hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya ada pembagian waktu dalam sejarah misalnya. Ya kalau ini udah kita tahu ya, eksplanasi sejarah itu bisa dibuktikan kalau Anda baca buku karya Marwati Junut Puspanegoro gitu ya, dengan Prof. Nugroho Noto Sutanto, jilid 1/6 SNI itu ya, atau buku Babon itu ya. Anda punya nggak? Harusnya punya sih. Karena itu buku wajib Anda gitu ya, seorang sejarawan. Kalau saya sebut itu, buku itu adalah official history ya, sejarah resmi. Jadi harus dimiliki oleh para sejarawan. Kemudian berikutnya ada naratif history, cerita sejarah, penggabungan atau penyusunan berbagai fakta sehingga membentuk suatu penjelasan atau cerita yang utuh. Misalnya kalau kita lihat dalam karya sastra karangan novel Pramudia Natatur, misalnya Bumi Manusia saja itu bisa dijadikan sebagai naratif history itu ya. Bahkan sudah difilmkan sih kalau saya sebut itu. Kita bisa nonton itu ya. Kemudian ada multi-interpretable, ya, prinsip separuh isi dan separuh kosong air dalam gelas berlaku juga dalam penjelasan sejarah. Penjelasan sejarah jadinya tergantung data dan fakta yang diinterpretasikan oleh sejarawan. Contoh masalahnya adalah kontroversi sejarah G30S. Saya membaca buku karangan teman saya, penerbit Ombak ya, Pak Sabit gitu, Mas Sabit, teman kuliah saya. Jadi dia terbitkan buku di penerbit Ombak, judulnya itu adalah sejarah-sejarah kontroversial Indonesia gitu ya. Nah, ketika saya baca kajian beliau gitu, memang di dalam sejarah Indonesia itu banyak yang sifatnya kontroversial. Pertama, selain peristiwa G30S gitu yang kemarin terjadi itu, ada beberapa yang kontroversial, misalnya hipotesis kedatangan bangsa Hindu Bunda, hipotesis kedatangan atau hipotesis bangsa Indonesia asli itu yang seperti apa, atau hipotesis tentang kedatangan atau persebaran agama Islam di Nusantara, atau hipotesis tentang apa lagi ya. Pokoknya yang kalau ada masih kata hipotesis gitu ya, atau masih ada beberapa versi gitu ya, itu adalah controversial issue dalam sejarah nasional. Itu bisa dikaji di dalam eksplanasi sejarah itu ya, karena multi interpretable gitu ya. Baik, mungkin itu ya sampai di kaidah-kaidah eksplanasi. Jadi mulai tadi ya regularity, kemudian juga ada apa itu tadi itu ya, ada 6 ya pokoknya jenis kaidah-kaidah itu ya. Ada generalisasi, ada inferensi statistik atau metode statistik, ada pembagian waktu dalam sejarah, ada naratif history dan multi interpretable-nya gitu ya. Baik, itu dulu ya yang ingin saya sampaikan tentang eksplanasi sejarah, karena memang eksplanasi sejarah itu pasti dilakukan oleh para sejarawan untuk memperkuat historiografi, dan historiografi itu memiliki prestation atau memiliki makna yang nantinya bisa disampaikan kepada para pembacanya. Memahami peristiwa itu lebih secara analitik, lebih logis, dan kemudian dia lebih bisa dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa lain. Sampai saat ini sejarah kalau saya sebut hampir sebagian besar historiografinya itu eksplanasinya dijelaskan secara detail oleh para sejarawan. Saya suka baca misalnya buku karangan penerbitnya itu Serih ya, yang tulisannya itu
tentang apa namanya yang diterbitkan di Kompas ya, tentang Nusantara judul bukunya itu saya suka baca itu. Saya senang baca buku itu, nggak tahu kenapa ya, dibanding buku sejarah yang lain. Sebenarnya ada satu buku juga yang saya suka baca, apa sih, tentang sejarah rempah gitu ya, Jack Turner itu ya, karena lagi rame kan sekarang tentang sejarah rempah itu. Ketika saya baca buku itu, pendekatannya luar biasa ya, bagaimana memahami daerah-daerah gitu ya, yang menghasilkan rempah-rempah, kemudian juga Malam ini. dihubungkan dengan apa namanya, dihubungkan dengan teknologi perkapalan gitu ya, kalau saya sebut ya. Ini orang-orang Austronesia, kita harus bersyukur ya kepada orang-orang Austronesia bahwa mereka yang memperkenalkan terlebih dahulu teknologi perkapalan sehingga terjadi perdagangan antar pulau gitu. Ya, misalnya apa? Perahu cadik gitu ya. Perahu cadik itu sedang ditulis tuh oleh saya tuh di jurnal itu. Ya, sebenarnya kalau di jurusan-jurusan seperti Universitas Hasanuddin dan Makassar gitu ya, konsep tentang perkapalan ini udah nggak usah ditanyakan lagi. Mereka sudah disiplin ilmunya tentang sejarah maritim. Jadi saya rasa sudah bukan hal yang baru dan aneh gitu ya. Karena bangsa mereka, orang-orang Sulawesi itu adalah bangsa pelaut memang gitu ya, penjelajah samudera. Baik, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Kali ini kita pembahasannya seputar eksplanasi sejarah. Minggu depan UTS dulu ya. Teknis UTS-nya, pokoknya kalau untuk yang di kampus mengajar, Anda cek di LMS-nya atau di padanya gitu ya. Kalau yang di jurusan pendidikan sejarah, nanti saya komunikasikan kepada PJ mata kuliah masing-masing. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nanti juga ada tugas pada Anda semua dari saya ya, mungkin setelah UTS, untuk membuat anotasi bibliografi gitu ya. Tapi jurnalnya nanti sudah saya pilihkan lah. Ini sebenarnya jurnalnya bisa beda tema dengan sejarah, nggak apa-apa. Yang penting Anda mampu menganotasi ya. Anotasi bibliografi itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk supaya Anda terbiasa menggunakan sumber-sumber jurnal. Karena nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana publikasi jurnal dan sebagainya gitu ya. Nah, menurut saya itu penting saat ini bagi para mahasiswa. Ini mungkin yang menjadi daya tawarnya kenapa mata kuliah saya itu berbeda dengan mata kuliah metodologi di yang lain yang memang fokusnya pada historical saja gitu ya, atau penelitiannya saja. Justru saya ingin memperkenalkan publikasi sebagai bagian yang paling penting dalam penulisan, atau kalau kita sebut ya apa ya, diseminasi hasil penelitian. Nanti Anda harus terbiasa itu dan ikut-ikut nulis proceeding. Biasanya proceeding gratis kok, tapi tulisannya kalau bagus dia biasanya bisa dimuat gitu ya. Semakin bagus tulisan, semakin bisa dipahami oleh pembaca, dia akan lebih mudah dipublish gitu oleh kita, oleh para reviewer, oleh para editor jurnal. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin, Pak. Ya boleh, silakan. Siapa dulu? Saya dulu, Pak. Boleh, silakan Iip. Pak, izin bertanya, saya belum memahami mengenai bentuk penjelasan sejarah. Nah, jelaskan tadi bahwasanya bentuk penjelasan sejarah itu ada yang berdasarkan pertanyaan. Ya, di antaranya itu deskriptif naratif sama deskriptif analitik. Nah, apakah dari keduanya itu bisa digunakan berbarengan atau saat dalam penjelasan sejarah itu harus menggunakan salah satunya saja, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi dibagi menjadi dua itu karena yang pertama satu, ketika deskriptif naratif itu penjelasan sejarah itu konteksnya itu dijelaskan berdasarkan kronologikal gitu ya, urutan waktu, kemudian fakta-fakta sejarah yang diketahui gitu ya, tidak berusaha untuk menghubungkan dengan gejala-gejala umum yang lain, bahasanya gitu. Ketika Anda sudah berusaha mencoba menggabungkan atau mencoba menarasikannya, dihubungkan dengan peristiwa lain, dihubungkan dengan konsep kausalitas, dihubungkan dengan konsep-konsep pendekatan multidisipliner gitu ya. Disitulah muncul yang namanya penjelasan atau kajian sejarah itu ya, penjelasannya yang sifatnya kritis. Karena ada istilah kritis itu sebenarnya ada pendekatan-pendekatan multidisipliner di dalam disiplin ilmu kita. Maksudnya multidisipliner itu apa? Ini sebenarnya sudah ada ya di dalam
mata kuliah pengantar ilmu sejarah mungkin ya sudah pernah dijelaskan oleh dosen sebelumnya bahwa ada yang namanya rapprochement terhadap pendekatan di dalam ilmu sejarah. Artinya kita itu tidak bisa jauh dengan konsep ilmu sosiologi, antropologi gitu ya, psikologi sosial ya, psikologinya juga hanya menurut saya psikologi sosial yang paling memungkinkan, atau ekonomi dan sebagainya. Nah, ketika itu dihubungkan dengan gejala-gejala yang tadi gitu ya, itu kan saya coba gini, ini kayak kasus tadi yang saya bilang satu peristiwa saja, pemberontakan petani Banten tahun 1926. Kalau kita melihat itu dari sudut pandang deskriptif saja, deskriptif itu gampang. Pertama itu latar belakangnya kenapa, kemudian jalannya peristiwanya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang terakhirnya adalah dampak yang terjadi atau akibat yang ditimbulkan dari peristiwa seperti itu apa. Itu deskriptif yang seperti itu, karena pertanyaannya pun hanya apa, kemudian siapa, kapan, di mana, gitu ya. Itu dijelaskan hal-hal seperti itu. Karena urutannya kayak gitu. Rata-rata saya baca makalah mahasiswa tuh, kalau mengkaji peristiwa ya cuma kayak gitu-gitu aja, makanya jenuh. Kenapa? Kalau deskriptif ya kita hanya berusaha mengeksploitasi si peristiwa itu. Mengeksploitasi dalam artian menggunakan si peristiwa itu sebagai peristiwa tunggal. Tidak ada faktor lain. Padahal peristiwa sejarah itu kalau dilakukan pendekatan dengan multidimensional, kalau saya sebut itu dalam konsep berpikir sinkronis gitu ya. Nah, itu ada hal-hal yang harus kita gunakan gitu. Makanya tadi kan saya bilang saya itu nggak mungkin langsung tiba-tiba ngejelasin PKI. Kita kalau nggak ngejelasin PKI yang di pusat gitu ya, nggak mungkin itu ada terjadi yang namanya organisasi PKI di daerah. Pertama itu saja dulu. Jadi yang di pusat itu harus kita jelaskan bagaimana proses terbentuknya, garis garis instruksinya seperti apa, pemimpinnya seperti apa, karakter pemimpin di pusat seperti apa, ideologinya seperti apa. Nah, kemudian komunis ini kan kita harus jelaskan dulu ideologi seperti apa. Anda baca bukunya ini ya, Michael C. Williams ya. Judulnya itu Palu Arit di Ladang Tebu, judulnya itu Palu Arit di Ladang Tebu ya. Itu menjelaskan tentang konsep, ditambah dengan pemikirannya ini ya, satu lagi tuh, siapa tuh? Aduh, saya lupa itu, di buku sejarah nasional itu ya. Aduh, George Kehin ya, George Tunan M. Kehin gitu ya, tentang komunisme, kemunculan komunisme di Indonesia gitu ya. Itu harus dijelasin dulu komunismenya. Nggak mungkin tuh tiba-tiba kita ngejelasin PKI ada aja, nggak bisa. Organisasi komunisme itu atau partai komunisme itu muncul seperti apa. Kita jelaskan dulu kondisi global pada waktu itu. Hasil revolusi Rusia tahun 1900 900 belasan ya. Ingat saya 911 sampai 917 itu lahir revolusi Rusia. Ada dua jenis ya. Revolusi di situ. Ada revolusi di bulan Julinya kalau nggak salah sama di bulan Oktobernya. Orang-orang Bolshevik gitu ya di Rusianya itu harus dijelaskan bagaimana dia melakukan pergerakan mengganti sistem pemerintahan Tsar Nicholas pada waktu itu yang kalah pada waktu Perang Dunia, atau bukan pada Perang Dunia, maaf, lebih tepatnya itu kalah ketika dia itu diekspansi oleh negara-negara seperti Jepang. Kekalahan Rusia itu ya oleh Jepang itu kan jadi faktor pemicu munculnya gerakan sosial di Rusia itu sehingga melahirkan ideologi komunisme. Sebenarnya ideologi komunisme itu sudah tersebar di Eropa ya, oleh Karl Marx mendukungnya itu, sosialisme komunisme itu. Nah, itu harus dijelaskan dulu. Konsep-konsep itu kan akhirnya muncul. Ketika itu dijelaskan kan penelitian sejarah kita lebih berwarna daripada ngejelasin peristiwanya saja. Coba dijelaskan dulu hal-hal yang detail berkenaan dengan itu. Kemudian fakta atau dampak setelahnya gitu ya. Coba dijelaskan akibat terjadinya peristiwa G30S atau bukan G30S-nya saja ya, maksudnya dampak setelah terjadinya pemberontakan PKI itu kan pertama PKI dicap oleh pemerintah kolonial sebagai partai yang tidak boleh ada atau partai non kooperatif, kemudian dibubarkan. Tapi kan mereka tetap masih bisa bergerak ya, bergerak secara underground gitu ya, di bawah tangan. Atau ideologinya masih ada, partainya sih bubar, tapi ideologinya masih bergerak komunisme. Akhirnya terbentuklah nanti fase setelahnya gitu ya, pemberontakan PKI yang di Madiun tahun 48. Cara kerjanya hampir sama tuh, ya. Kan biasanya kalau organisasi seperti PKI itu cara kerjanya itu kalau nggak agitasi, propaganda, kemudian ada pengerusakan ya, vandalisme dan sebagainya itu dilakukan untuk mengacaukan sebenarnya.
membuat kekacauan agar terjadi pecah konsentrasi gitu ya. Artinya ketika pecah konsentrasi semakin kuat itu PKI itu. Kenapa? Karena dia akan semakin berkembang. Dan pada waktu itu kan kalau kita hubungkan narasinya panjang itu PKI itu sebenarnya jalannya itu ya. Cuma saya akan membahas fokusnya di Banten. Kalau di Banten gampang sampai hari ini gitu ya. Terbentuk dan terbunuhnya ya kan korbannya kan Bupati ini ya. Bupati Lebak gitu ya yang dibunuh dalam pemberontakan itu juga ada. Nanti bisa dinarasikan setelahnya gitu ya. Jadi silakan lakukan eksplanasi dulu ya. Dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang nantinya menyebabkan itu. Makanya tadi saya sebut makanya kausalitas misalnya kalau saya itu. Kenapa? Karena tidak mungkin ada peristiwa gerakan PKI di Banten kalau gitu ya tidak ada faktor penyebabnya di daerahnya gitu. Ya seperti itu ya. Jadi kenapa itu pendekatannya harus kritis. Ada yang lain tentang Pak. silakan. Iya Pak, dari Syahrul Pak. Ya silakan. Izin bertanya sih untuk mengenai monokausalitas dalam teori kausalitas itu Pak. Apa sih maksudnya itu? Ya, monokausalitas itu kan kita sudah bahas ya minggu kemarin ya. Jadi kalau kita sebut, masih ingat nggak minggu kemarin itu kenapa ada istilah mono dengan multi gitu ya. Mono itu kita nyebutnya itu kalau sekarang itu sebutnya sebab langsung gitu, monokausalitas itu. Atau kalau kita sebutnya kasus Bailey case gitu ya, kasus penyebab terjadinya ini. Kan kemarin itu kalau saya menggunakan slide yang paling mudah aja di Perang Dunia I, terjadinya peristiwa Perang Dunia I itu disebabkan karena terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand. Pangeran Franz Ferdinand terbunuh, itu adalah kita sebutnya sebagai monokausalitas. Sebab langsung. Pertanyaan berikutnya kan muncul. Jika gitu ya, what if gitu ya, sejarah kalau kita sebut pengertian sejarah berandai-andai gitu ya. Apakah kalau Pangeran Franz Ferdinand tidak terbunuh pada waktu itu di Sarajevo gitu ya, oleh partisan Beograd yang dipimpin oleh Gavrilo Princip, apakah akan tetap terjadi Perang Dunia I? Tetap terjadi karena ada multikausalitasnya gitu. Kenapa? Karena masalahnya bukan masalah pangerannya terbunuh, bukan. Ada masalah faktor yang mendukung nantinya terjadi peristiwa itu. Misalnya masalah ras di sana. Orang-orang Slav ingin memerdekakan diri, membentuk yang namanya Panslavisme di wilayah Balkan, yang sebenarnya itu notabene daerah pengaruh dari kerajaan Austria-Hongaria. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kemunculan atau majunya teknologi semua negara. Artinya teknologi perang pada masa Perang Dunia I itu kan sudah mulai berkembang ya. Teknologi dan senjata-senjata pemusnah massal itu mulai berkembang di situ. Ya. Kemudian juga revolusi industri juga menjadi dampak lah kalau kita sebut. Terjadinya Perang Dunia I itu kan karena ada revolusi industri juga. Kemudian ada persaingan angkatan laut gitu ya. Karena itu kan perang di Balkan itu kan sebenarnya perang di wilayah laut Mediteran kan. Ya. Jadi semua orang itu punya andil di situ. Karena semua wilayah yang memiliki laut di situ pasti ingin terlibat perang di situ. Misalnya di Mediteran itu kan negara-negara yang ada di situ kan udah banyak ya, yang langsung berbatasan dengan garis pantainya misalnya Austria-Hongaria, Balkan, kemudian juga kalau Turki sudah pasti gitu ya, karena itu penguasa Mediteran. Rusia juga ingin terlibat di situ gitu ya, makanya dia menggunakan politik air hangat gitu kalau kita sebut ya. Karena apa? Karena dia harus cari pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai sentra kekuatan dia untuk mengimbangi kekuatan Turki pada waktu itu, Utsmani ya. Banyak hal yang terjadi di situ. Ya. Jadi kita melihat peristiwa sejarah itu memang kalau berdasarkan faktor kausalitas gitu ya, itu tidak bisa dilihat dari satu unsur saja, ada multi kausalitasnya gitu. Ya. Jadi pahami itu ya istilah mono dengan multi kausalitas. Ada yang lain? Silakan. Ada lagi atau sudah dicukupkan? Kalau sudah dicukupkan ya sudah nggak apa-apa gitu ya kuliah kita. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Minggu depan sebenarnya udah UTS ya. Nanti setelah UTS kita sudah mulai masuk ke penyusunan proposal ya. Kita mulai dari tema-tema sejarah yang bisa dikaji ya. Tema-tema sejarah itu nanti saya uraikan ya apa saja gitu.
Kemudian yang kedua ada apa ya, kalau kita sebut itu menghubungkan gitu ya antara tema-tema tersebut gitu ya. Karena konsep-konsep di sejarah itu kayak variabel di penelitian-penelitian gitu ya. Variabel yang satu dengan variabel yang lain itu harus bisa dijadikan sebagai dihubungkan satu dengan yang lain sehingga memiliki makna. Nah, makna itu biasanya nanti berkaitan dengan judul gitu ya atau topik yang akan dikaji. Kemudian nanti kalau Anda baca di modul ada sistematika ya. Ngikutin yang di modul saja karena itu secara umum ya. Biasanya proposal itu dimulai dari apa saja dulu gitu ya. Diuraikan terlebih dahulu baru nanti kemudian baru bisa kerjakan gitu ya. Karena Anda harus melakukan itu. Ya, mulai belajar menyusun rencana penelitian terlebih dahulu. Apa yang mau dikaji. Baik, masih ada atau tidak ini? Kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan kita pagi ini. Atau ada satu lagi pertanyaan? Karena ini masih jam 8:30 ini. Harusnya jam 9:10. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya rasa perkuliahan saya cukupkan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini untuk melaksanakan kuliah. Dan saya harapkan tetap untuk menjaga kesehatan pastinya satu. Kemudian yang kedua, Anda harus banyak membaca ya. Kemudian saya sarankan kepada Anda semua harus banyak mengumpulkan buku-buku atau historiografi yang bagus gitu ya. Untuk menambah bekal dan wawasan kita dalam menulis sejarah. Banyakin baca buku-buku sejarah yang menurut Anda suka lah, kalau saya sih katakan seperti itu ya. Karena nanti mengkonstruksi peristiwa sejarah ternyata nggak sebatas cerdas menulis saja. Kita itu harus banyak pemahaman di dalamnya ya. Verstehennya itu harus banyak jenis di sana. Dan makanya kalau saya katakan kelemahan kita dalam menulis historiografi itu salah satunya aja ya. Salah satunya adalah karena literasi kitanya sedikit gitu. Kurang bagus literasi kitanya. Coba kalau literasi kitanya bagus, gitu ya, pengetahuan terhadap sejarahnya banyak, kemudian kita banyak pahamnya, nanti tulisan kita akan lebih variatif, lebih kritis, gitu ya. Dan itu bisa menjadi kemungkinan tulisan Anda itu bisa dibukukan, bisa dijurnalkan, gitu ya. Banyak sekarang yang pengen membukukan tulisan sejarah ya, penerbit juga rebutan kadang-kadang. Tapi kitanya harus punya kualitas dulu, gitu ya. Kualitas di dalam penulisan. Itu dulu yang paling penting ya. Baik, itu saja pesan saya kepada Anda semua. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat hari ini dan seterusnya ya. Kemudian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.